Para suster, pastor, saudara dan saudari, di mana saja Anda berada. Dunia sekarang ini tidak ada yang gratis. Istilah sumut memang tepat. Semua urusan menggunakan uang tunai. Kalau orang buang air kecil harus bayar 2.000. Kalau ke WC harganya lebih mahal. Kalau mau parkir juga tergantung di tempat mana kamu parkir. Ada karcisnya. Kalau mau naik pangkat atau penempatan di tempat yang bagus sesuai yang diharapkan harus disogok. Dan sekarang pun ada polemik tentang rapid test harus bayar sekian ratus ribu dan itu menjadi masalah. Kalau mau jalan yang enak dan mulus ikut jalan tol, itu pun Anda harus bersedia merogoh kocek untuk membayar itu. Bahkan sampai kita mati pun harus dibayar. Tidak ada kubur yang gratis, ada pajaknya. Segalanya ditakar dan diuangkan, kecuali hanya satu yang gratis. Anda tahu itu? Saya tidak usah menyebut itu, malu menyebut itu di sini. Saudara dan saudari, inilah mental pedagang atau pebisnis yang pikiran dan orientasinya selalu tentang berapa omset sehari atau sebulan. Perusahaan pebisnis mengumbar sense of belonging atau rasa memiliki kepada para karyawannya untuk memacu kinerja, meningkatkan produktivitas yang berbanding lurus dengan income yang akan dicapai. Ungkapan sense of belonging atau rasa memiliki ini tidak saja populer di kalangan pebisnis atau pengusaha, malah ungkapan ini pun diadopsi pula oleh beberapa pejabat. Dijadikan kesempatan untuk rasa memiliki lebih banyak. Dan itu pada saat mereka gunakan, pada saat mereka sedang berkuasa. Hari ini kita mendengar Yesus mengatakan dengan cuma-cuma kalian telah menerimanya. Maka itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Di mana kita mau meletakkan ungkapan ini di antara mereka yang menggerakkan perputaran ekonomi seperti yang saya sebutkan tadi. Ungkapan ini sulit terpahami dan tidak mendapat tempat di hati banyak orang karena menjadi tamparan bagi mereka-mereka yang hobinya suka meraup secara tamak. Dan bagi mereka yang lain jenggotnya akan terbakar karena mereka duduk di gunung harta dalam semangat rasa memiliki sense of belonging itu. Saudara dan saudari terkasih, Injil hari ini Yesus mau mengatakan kepada kita, kamu tidaklah demikian. Kamu sudah mendapat free, maka juga kamu harus memberi free. Juga dengan cuma-cuma kalian telah memperolehnya, karena itu pula kalian harus memberikan pula dengan cuma-cuma. Dapat dimengerti atau diterima ungkapan Yesus ini hanya oleh mereka yang memiliki sense of religious atau ada nuansa dan rasa rohani. Saya mau mengajak para pendengar dan saudara-saudari supaya bisa memahami apa yang saya maksudkan dengan sense of religious atau rasa rohani itu. Tentu di antara kita sudah pernah bahkan juga lagi kepingin untuk pergi jalan-jalan ke tempat lain, sekedar mencari suasana, sekedar untuk mengadakan suatu perjalanan supaya keluar dari suasana yang rutin dan yang biasa-biasa stay at home itu. Dan dalam itu banyak orang pergi ke puncak atau ke daerah Kabanjahe sana. Dan sesudah sampai di pegunungan sana, kita akan memandang kembali ke bawah betapa indahnya pemandangan yang membuat mata menjadi sejuk,
kita pun mengalami menghirup udara yang lebih segar. Lalu kemudian tentu akan terungkap baik secara kata-kata maupun terungkap dalam hati. Aduh, betapa indah dan menyenangkan. Betapa menyegarkan di tempat ini. Dengan kata lain, kita akan mengatakan Tuhan itu begitu bagus menciptakan bumi ini. Saudara-saudari, bukan saja hanya itu, tapi bahkan ada orang yang meloncat kegirangan, dia bisa menari, dia bisa berteriak, dia bisa kejar-kejaran di tengah situasi yang menyenangkan seperti itu. Feel free, rasa bebas untuk berekspresi. Itulah sense of religious. Ada rasa rohani di dalam hidup kita. Ada aroma damai, hadirnya aura murni, nuansa sunyi dan sepi, ada senihnya di dalam. Semua itu didapatkan secara free dan gratis. Boleh berlama-lama di tempat itu dan tidak ada orang yang akan mengusir kamu dari tempat itu. Dengan kata lain, tidak dipungut biaya. You can see all. Kau dapat melihat apa saja di depan matamu dan pandanganmu. Dan saya juga I can see all. Apa saja free for us. Saudara-saudari, tentu kita senang kalau dikatakan get it free. Free for you. Dengan kata lain, Yesus mau menghendaki supaya kita hindarkan keserakahan dan tumbuhkan rasa solidaritas di antara kita. Dalam kesadaran ini ungkapan Yesus, you dapat gratis, beri juga gratis, baru bisa dipahami dalam konteks ini. Kita tentu dalam permenungan dan juga dalam hening diam kita masing-masing sudah menyadari bahwa banyak yang telah kita peroleh. Maka janganlah salah fokus, saudara dan saudari, hanya semata-mata pada sumut atau uang. Uang itu memang penting, tapi ada yang lebih penting dari itu yang tidak kelihatan, tetapi dia memberikan kepada kita ada rasa nyaman dan rasa puas. Umat perjanjian lama dalam bacaan pertama tadi mendapatkan kepuasan karena diampuni oleh Tuhan. Mereka mendapatkan kasih dan perhatian dari Tuhan. Sayang Tuhan kepada mereka lebih besar daripada kesalahan mereka. Kesetiaan Tuhan tidak terukur bagi mereka. Mereka mengalami sayang Tuhan begitu berlimpah. Dan murid-murid dalam bacaan Injil tadi diutus oleh Yesus untuk bersama-sama membagikan hal yang sama kepada banyak orang, supaya kedatangan kerajaan Allah dipercepat dan supaya Allah meraja di dalam hidup orang, di mana orang merasa hidup berkelimpahan baik secara fisik maupun secara rohani dan batin. Dan dengan demikian kerajaan seperti Sodom dan Gomora yang dikatakan tadi terhindar dari antara kita. Amin.